Baik, teman-teman semuanya, insya Allah akan kita segera mulai kembali seminar kita pada sore hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin teman-teman sudah kembali ke Zoom-nya masing-masing atau masih ada yang di luar. Kita tunggu sebentar ya sambil menunggu mungkin pembicara kita hadir. Oke, mungkin teman-teman yang sudah hadir di Zoom bisa sedikit menceritakan nih bagaimana kesannya di hari ini lewat chat ya. Oke, setelah materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Sufi tadi, Masya Allah ya, luar biasa. Bagaimana mungkin pesan teman-teman atau mungkin ada saran, boleh juga disampaikan langsung ke kami sebagai panitia atau lewat chat juga bisa. Oke, baik, seperti pemateri kita sudah hadir. Oke, Assalamualaikum Bu Fenty. Hmm. Apakah sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu? Alhamdulillah. Oke, Iya. baik. Alhamdulillah. S- Suaranya kayaknya agak kecil, Bu. Bisa. Ya. Oke, tapi Sebentar. jelas kok. Cuma Jelas. kecil, agak sedikit kecil. Oke, mungkin saya bisa sedikit membacakan CV atau memperkenalkan Bu Fenty terlebih dahulu ya. Oke, jadi Bu Dok, oke, Bu Dokter Fenty atau dengan nama lengkap Ibu Dokter Dokter Fenty Zulaikha merupakan ASN dari Kementerian Pertanian, founder klinik Gadok, dokter 24 jam, dan klinik Duta Medika Tama Madani. Kemudian beliau juga merupakan pengurus aktif ID Kota Bogor di bidang pengabdian masyarakat. Baik, apakah sudah siap Ibu untuk materinya? Iya, udah siap, Bu. Tapi kecil ya, gimana caranya supaya besar? Oke, Tapi salah sudah bisa. jelas kok Bu suaranya. Ya, baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. baik. Ya, Kalau sudah siap, saya akan mempersilahkan kepada Ibu Dokter Fenty untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wa mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Lalia ba'da Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa Dok. kabarnya? Tentunya apa ya? Ibu bapak atau adik-adik, nggak apa-apa deh ya, bapak ibu calon pengantin. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sudah siap untuk menerima materi tentang kesehatan reproduksi ya. Jadi Masya Allah, ini share share apa file bisa, Bu? Oh iya, Bu. bisa sebentar Bu. Mungkin saya minta tolong untuk dijadikan host terlebih dahulu sebentar ya. Oh ya. Mungkin Pak Arif, mohon Pak bisa dijadikan co-host terlebih dahulu. Bu Fenty-nya. Oke, sudah Bu. Mungkin bisa share screen. Siap. Share screen. Hmm, Oke. Hmm. Kalau dibantu bisa, Bu ya. Kok saya nggak ini ya, nggak kebuka. Bagaimana Bu? Ada yang bisa dibantu? Bisa dibantu, Bu, untuk ini apa share share screen-nya. Filenya sudah Share saya kirim screen. sih ke Bu Lovina ya. Oh iya ya. Baik Bu, sebentar ya Bu.
Sudah ya ibu-ibu ya. Sudah ya Bu. Bisa. Oh, iya. Alhamdulillah ya. Baik, kita akan sore ini kita akan mempelajari tentang kesehatan reproduksi calon pengantin yang Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin ya. Eh, Suatu keberkahan ya, eh, kita gitu ya, terutama calon ibu dan calon ayah ya, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti training hari ini seperti itu ya. Jadi tentang kesadaran reproduksi calon pengantin ya, mungkin banyak sebagian orang yang meremehkan ya, paling kan apa sih kalau calon pengantin itu, yang paling sering dicari apa? Rekomendasi gedung pernikahan ya, wedding organisasi, apa ya, apa WO-nya ya, WO dari acara pernikahannya. Tapi alhamdulillah di sini kita difasilitasi untuk mempersiapkan ya, secara dini apa-apa saja yang dibutuhkan calon pengantin, termasuk bagaimana dengan kesehatan reproduksinya ya. Seperti yang kita tahu ya, filosofi pernikahan ya, ini saya ambil referensinya dari Kementerian Kesehatan ya, adalah akad atau janji nikah yang diucapkan ya, yang diucapkan atas nama Tuhan yang Maha Esa ya. Dalam ini kalau kita yang beragama Muslim tentu atas nama Allah Subhanahu wa taala ya, yang merupakan awal dari kesepakatan ya bagi calon pengantin baik yang laki-laki maupun perempuan untuk saling memberikan ketenangan ya, sakinah ya, dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling mencintai dan kasih sayang ya, yang kita kenal dengan mawadah warahmah ya. Dan kita perlu ingat bahwa penyebutan nama Tuhan yang Maha Esa dalam akad nanti pada janji pernikahan nanti itu berarti bahwa di samping saling bertanggung jawab antara satu dengan yang lainnya, suami istri juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa saja yang dilakukan di dalam rumah tangga itu, dalam peran dan fungsinya sebagai suami maupun sebagai istri gitu. Uh, Kemudian selanjutnya ya, apa sih kesehatan reproduksi itu ya? Mirip ya, mirip dengan apa, pengertian kesehatan ya menurut WHO ya. Jadi kesehatan reproduksi adalah keadaan menunjukkan kondisi kesehatan fisik ya, tidak saja fisik, sebenarnya juga mental, artinya psikisnya dan juga sosialnya ya. Berarti di sini ada hubungan sosial antar pasangan, kemudian antar keluarga dan juga mungkin masyarakat di sekitarnya ya, yang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya, termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit ataupun kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut ya. Uh, tapi oke, nanti kalau itu kita lanjut aja ya. Kalau misalnya bagaimana kalau ada penyakit ataupun ada kelainan. Oke, masalah kesehatan reproduksi ini, para ibu dan para calon ibu dan para calon ayah ya, itu dapat terjadi sepanjang siklus kehidupan manusia ya. Masalah kesehatan reproduksi ini ya, ya dari kecil, dari remaja, dewasa sampai lansia pun ada ya masalah kesehatan reproduksi. Tapi memang untuk sore ini kita fokuskan kepada apa namanya, calon pengantin gitu ya, yang remaja dan calon pengantin lah seperti itu. Karena beberapa daerah ya, umur 18 tahun pun sudah ini ya, sudah dinikahkan seperti itu. Nah ini yang perlu kita apa namanya cermati. Kemudian masalah pergaulan bebas ya, pergaulan bebas ya, uh, yang menjadi fokus ini ya, terutama Kementerian Kesehatan ya. Artinya dalam pergaulan bebas itu nanti akan ada efek kehamilan yang tidak diinginkan ya, kehamilan pada remaja, dan ujuk-ujuk yang tidak diinginkan lagi adanya aborsi yang tidak aman ya. Jadi mungkin karena tuntutan apa, masih sekolah kalau udah hamil gitu ya. Jadi terjadilah aborsi-aborsi yang tidak diinginkan. Dan bisa jadi juga tidak saja itu ya, para audiens, para calon ibu dan calon ayah, kurangnya informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi juga mempengaruhi adanya masalah kesehatan reproduksi. Perempuan memang dinilai lebih rentan dalam menghadapi resiko kesehatan reproduksi ya, karena perempuan inilah yang hamil, yang melahirkan, kemudian dia adalah juga nanti yang akan menghadapi keguguran yang tidak aman, kemudian pemakaian alat kontrasepsi yang mungkin sering kita apa namanya dengar ya,
masalah-masalahnya itu juga suatu apa namanya masalah produksi ya yang kadang itu berpengaruh kepada uh, sosial seperti itu, serta di samping memang struktur alat reproduksinya yang ada pada perempuan itu lebih rentan untuk terkena penyakit-penyakit reproduksi, terutama infeksi penyakit seksual, infeksi menular seksual. Laki-laki pun juga sama, rentan juga untuk memiliki masalah kesehatan reproduksi. Biasanya ini dikaitkan dengan IMS ya, karena laki-laki nggak melahirkan, nggak mengandung maupun tidak mengalami aborsi seperti itu. Slide berikutnya di sini kita akan melihat bagaimana status kesehatan reproduksi ya yang uh, menjadi apa namanya menjadi fokus pemerintah ya, para audiens ya. Di sini bagaimana ya, slide berikutnya boleh Bu di itu di uh, share ya. Angka kematian ibu yang masih tinggi ya, 305 per 100.000 kelahiran, ini juga menjadi fokus pemerintah. Kenapa tinggi? Karena kita percaya ya keberadaan ibu, tidak saja keberadaan ibu ya, tapi di sini kita fokus keberadaan ibu itu sangat penting ya untuk anak-anaknya ya. Kemudian angka kematian bayi juga tinggi, 24 per 1.000 kelahiran anak. Kemudian di sini KEK, KEK itu adalah kondisi kekurangan energi kronik yang banyak dialami oleh para wanita, wanita usia subur ataupun ibu hamil ya, lumayan tinggi ya. Untuk wanita usia subur 15 sampai 49 tahun itu 31%. Untuk ibu hamilnya pun 17,3%. Terus kita lihat bar di bawahnya juga ada anemia pada perempuan tuh juga 23,9, dan ibu hamil pada ibu hamil itu 48,9%. Jadi masih tinggi. Ini pengaruhnya kemana? Tentu kita tidak ingin nanti bayi yang dilahirkan itu terjadi stunting ya, kurang gizi seperti itu. Dan juga kenapa kesehatan reproduksi ini juga menjadi fokus daripada pemerintah adalah hipertensi ya. Hipertensi juga pada perempuan ternyata juga tinggi ya, 36,85%. Jadi kenapa memang nanti pemerintah hanya membatasi usia untuk hamil itu tidak boleh lebih dari 35% ya. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga ini juga berpengaruh ya terhadap kesehatan reproduksi, maka juga ini menjadi fokus juga kesehatan reproduksi ya, di mana 348.446 perempuan mengalami kekerasan. Bahkan 1 dari 3 perempuan usia 15 sampai 56 tahun mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual oleh pasangan dan selain pasangan ya. Kemudian yang tak kalah ini adalah usia pernikahan perempuan ya, cukup tinggi pada usia di bawah 18 tahun, yaitu 34,5%. Dan kenapa kemudian pemerintah membatasi bukan usia, mungkin kalau usia pernikahan boleh 18, tapi anjuran untuk hamil itu nanti usia 20 tahun ya ke atas seperti itu. 7% perempuan usia 15 sampai 19 tahun sudah menjadi ibu ya. Ini memang tidak diinginkan oleh pemerintah. Kemudian fokus kesehatan reproduksi yang tidak kalah penting adalah infertilitas ya. Tentu salah satu tujuan menikah itu kan kita adalah memperbanyak keturunan ya ibu-ibu ya. Ya bapak-bapak juga ya. Ini juga besar ya, perempuan dan laki-laki masing-masing 30%, 30%. Ada yang perempuan dan laki-laki juga 30%. Kemudian ada yang idiopatik, artinya di sini tidak ketahui penyebabnya, itu hanya 10%. Mungkin banyak dihubungkan juga ada proporsi merokok ya pada penduduk umur lebih dari 10 tahun, terutama laki-laki itu 55,8%. Ini berpengaruh kepada infertilitas, di samping memang ada penyakit misalnya TORS ya. Kemudian resiko HIV juga ini nanti berpengaruh ya terhadap kesehatan reproduksi, di mana jika itu menularkan kepada perempuan ya, ini akan mengakibatkan dan perempuan yang mengandung melahirkan mengakibatkan
nanti bayi yang cacat seperti itu. Nah, ini ya ibu-ibu status kesehatan reproduksi yang menjadi fokus pemerintah. Kemudian di slide selanjutnya kita ini ya informasi kesehatan reproduksi apa saja yang perlu diketahui oleh para catin atau para calon pengantin ya, yaitu tentang kesehatan dan sistem dan fungsi serta proses reproduksinya. Kemudian hak-hak reproduksi yang memang harus diketahui oleh kedua belah pihak ya. Kemudian persiapan-persiapan pranikah ya, terutama di sini adalah fokusnya di kesehatan ya. Kemudian perencanaan dan kehamilan serta KB ini juga menjadi fokus oleh pemerintah. Pencegahan infertilitas, kondisi kesehatan penyakit dan penyakit yang perlu diwaspadai, terutama IMS, infeksi menular seksual dan HIV. Kemudian pencegahan stunting dan 1000 HPK, hari pertama kelahiran. Ya, makanya ini apa namanya banyak ya itu uh, jadi fokus ya pencegahan stunting ya oleh para ini kandidat capres ya. Kemudian pencegahan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ini semua yang memang harus diketahui oleh para catin. Dalam hal ini apa bisa didapatkan melalui puskesmas ya, konseling di puskesmas dan bimbingan perkawinan di KUA. Kemudian selanjutnya hak reproduksi seksual apa saja yang diketahui oleh para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan adalah baik calon pengantin perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, apakah setelah menikah langsung punya anak atau ditunda ya, tergantung kesepakatan masing-masing dan kondisi yang dihadapi tentunya ya. Kemudian berapa jumlah anak ya itu juga harus didiskusikan ya, karena tadi ya tergantung dengan kondisi dan juga kondisi kesehatan masing-masing individu dan juga jarak kelahiran ya, mau berapa tahun antara nomor satu, nomor dua, nomor tiga gitu ya. Ini jadi ada contoh ya bagaimana dalam 1 tahun ini anak kedua, anak ketiga sama-sama nih masuk, yang satu masuk SMA, yang satu masuk SMP, lumayan biayanya besar. Mungkin apakah harus apa sampai sedetil itu harus merencanakan jarak kelahiran mangga ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual ya. Nanti kalau kita belajar tentang apa namanya penyakit-penyakit dan kelainan dari organ reproduksi ini baru nanti kita dapatkan ya ibu-ibu ya. Kemudian mendapatkan informasi yang mudah, lengkap dan akurat tentang penyakit menular seksual agar ya tujuannya perempuan ini dan laki-laki ini terlindungi dari infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi. Ya, dengan harapan setelah paham mereka ada upaya untuk mencegah dan mencegah terjadinya penyakit tersebut dan mencegah untuk menular ya, yang itu berakibat buruk terhadap keturunannya. Kemudian selanjutnya keempat ya, slide selanjutnya Bu Mufida, maaf ya jadinya Oke, keempat, memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihannya tanpa paksaan ya. Kadang kan ada yang apa KB suntik ya, istrinya takut jarum misalnya, ya apa ya masa dipaksa gitu ya, disuntik gitu ya tiap bulan. Itu bisa dikomunikasikan nanti ya. Makanya harus lengkap apa namanya pengetahuan apa informasi tentang KB, apa saja sih jenis-jenis KB gitu. Oh, kalau takut suntik berarti apakah bisa pil gitu ya, ataukah bisa udah daripada minum pil lupa, suntik suntik juga sakit, apa langsung susuk atau ada cara-cara alami yang lain seperti itu. Kemudian juga hak reproduksi. Pihak perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas serta memperoleh bayi yang sehat. Ini juga tak kalah pentingnya ya. Karena di sini kan apa namanya ibu-ibu salah satu fokus kita dalam itu apa namanya tadi ya fungsi daripada reproduksi itu. Kemudian bagaimana hubungan suami istri itu juga harus didasari atas
rasa penghargaan terhadap pasangan masing-masing tanpa adanya pemaksaan, ancaman ataupun kekerasan ya. Yang ini kita takutkan terjadinya KDRT ya pada salah satu pasangan. Seperti itu. Lanjut Bu slide-nya. Ini persiapan pranikah yang harus dilakukan oleh para calon pengantin. Di mana Bu Fenty ini apa namanya? Apakah ini persiapan ya, kalau yang paling gampang ibu-ibu itu bisa datang ke puskesmas ya, bisa datang para calon pengantin ini akan dilakukan cek status kesehatan pasangannya biasa ya, nanti setelah daftar itu nanti akan diarahkan biasanya di apa poli kesehatan ibu dan anak, nanti di situ nanti dilakukan apa namanya tekanan, diukur tekanan darahnya, suhunya, seperti itu pemeriksaan yang biasa ya. Tanda-tanda vitalnya ya, apa suhu, nadi, frekuensi, nafas ya, seperti itu. Ya, tekanan darah penting ya untuk diketahui apakah nanti si calon ibu atau calon bapak ini menderita tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium ya, berupa pemeriksaan HB, hemoglobin, itu mengetahui apakah ibu ini si calon ibu ini menderita anemia atau tidak. Trombosit, trombosit juga tidak kalah penting. Beberapa kasus apa namanya ibu-ibu, kenapa kok gagal hamil gitu ya, kok keguguran terus, ternyata mungkin jumlah trombositnya yang bermasalah seperti itu ya. Kemudian jumlah leukosit ya untuk mengetahui apakah ada infeksi pada calon pengantin ini, apakah ada infeksi kronis ataupun infeksi yang akut seperti itu. Kemudian lanjut pada pemeriksaan darah yang lain ya, yang tidak rutin ya. Itu nanti akan diperiksa golongan darahnya dan resusnya. Ya, ini fungsinya supaya apa ibu-ibu jangan, jika nanti itu ya terjadi perbedaan antara ibu itu bisa dicegah di lebih dini ya kalau kita kontrol ke apa namanya ke puskesmas ataupun ke dokter spesialis kandungan, karena kalau terjadi apa namanya perbedaan golongan darah ibu dan anak itu akan terjadi masalah pada kehamilannya. Kemudian gula darah sewaktu baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita gitu ya, gula darah sewaktu untuk mendeteksi adanya penyakit diabetes mellitus, yang mana ini memang berpengaruh nanti kepada kalau laki-laki kepada infertilitas, kalau perempuan ya pada kehamilannya, jadi kan agak beresiko ya. Tadi udah misalnya darah tinggi, ada ada apa namanya thalassemia ya. Apakah ada riwayat thalassemia ya, hemofilia seperti itu ya pada calon pengantin, nanti akan diperiksa lebih lanjut termasuk hepatitis B dan C kalau memang diperlukan ya, dan TORCH kalau memang diperlukan daripada hasil anamnesis. Anamnesis itu seperti wawancara ya, wawancara antara petugas kesehatan dan pasien. Dan tak lupa juga adalah pemeriksaan urin rutin seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah persiapan gizi ya ibu-ibu ya. Persiapan gizi, status gizi calon pengantin, apakah nanti dia itu tadi ya menderita kekurangan energi kronis ya, jangan sampai misalnya indeks massa tubuhnya itu kurang dari 18 ya, jangan sampai seperti itu. Jadi sebelum jadi pengantin mungkin akan di apa lakukan terapi supaya apa nambah ya itu apa namanya IMT-nya, berat badannya nambah gitu seperti itu, atau dia terjadi anemia gizi, anemia kekurangan zat besi atau anemia kekurangan asam folat itu eh, apa akan di apa ya diajarin nanti cara makannya bagaimana gitu ya supaya tidak defisiensi. Makanya beberapa kasus calon pengantin itu karena dia mau diet ketat ya supaya apa ibu-ibu nanti
saat hari H itu dia kelihatan cantik gitu ya, pas dengan baju fittingannya, terus lupa dengan apa namanya cakupan gizinya gitu ya, input daripada gizinya, jadi lupa oh di ini ya apa namanya proporsi makanannya tidak bagus, lewat ya sayur-sayurannya, proteinnya, apa bahkan mungkin ada yang skip juga karbohidrat ya, padahal itu juga semua sama ya. Ya paling gimana caranya, intinya kan kita tidak berlebihan itu saja ya intinya, tapi tetap semuanya harus ada ya, karbohidrat ya, protein ya, sayur mayur semua, buah, kalau perlu juga susu juga ditambahkan seperti itu ya, supaya tidak saja menghadapi hari H pada saat hari pernikahan, tapi juga lebih jauh itu pada saat nanti kalau sudah hamil gitu ya, apa nikah udah ijab kabul katakan seperti itu, beberapa lama nggak lama kemudian hamil, kan jangan sampai ini si calon pengantin kekurangan gizi seperti itu ya. Jadi tetap harus memperhatikan apa namanya input daripada makanannya yang berpengaruh pada status gizi calon pengantin. Kemudian yang selanjutnya adalah status imunisasi TT, ini terutama pada perempuan ya, pada calon ibu ya, di mana memang harus ini dilakukan status imunisasi TT ya, untuk mencegah penyakit tetanus ya, terutama pada saat kelahiran ya, pada saat melahirkan. Dulu memang sih, oh kenapa sih harus imunisasi TT gitu ya, kan kita lahirnya di ini, di rumah sakit, di ya di bidan gitulah, bukan di Paraji. Tapi kalau boleh saya sarankan, ikuti aja imunisasi TT ibu-ibu ya, TT1 ya, minimal lah TT3 ya, imunisasi TT yang ketiga ya, karena perlindungannya sampai 5 tahun ya. Karena kita kan nggak tahu kondisi kita sekarang ini bagaimana gitu ya, eh, konflik ada, kemudian bencana alam ya, kita nggak tahu apakah pada saat melahirkan itu nanti kita pada kondisi misalnya bencana alam, ya mudah-mudahan sih nggak ya, doanya sih aman-aman aja, dan saat itu melahirkan kondisi itu ya apa adanya, darurat gitu. Kita tidak ingin apa seperti itu. Jadi saya lebih saran ketiga gitu, syukur-syukur bisa disuntik TT yang kelima, yaitu perlindungannya sampai 25 tahun seperti itu. Penting persiapan pranikah ini, ibu-ibu, calon ibu-ibu dan calon ayah adalah menjaga kebersihan organ reproduksinya ya. Sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari, atau kalaupun sudah basah ya udah diganti, karena kalau lembab yang kita tidak inginkan adalah jamur ya. Jamur itu Masya Allah ya, subhanallah ya, apa namanya, lumayan panjang ya, panjang sekali kalau sudah kena jamur, nggak bisa sekali 2 kali datang ke dokter ya, kadang itu sebulan 2 bulan pengobatannya agak agak lama, apalagi obat-obatan jamur ya, ini nggak menakut-nakuti, artinya kan kita harus preventif ya dari sekarang. Beberapa ya, ya kayaknya sih obat dokter ya semuanya ada efek sampingnya ya, ke hepar ya, kita tidak inginkan itu. Kemudian tidak menggunakan plastik ya, kalau ketan apa ya, ya tadi ya jadi lembab ya, nggak menyerap gitu. Kemudian suhu, terutama kalau laki-laki ya, suhu daripada skrotumnya itu, uh, penisnya seperti itu kan tidak bagus ya, itu berpengaruh juga terhadap nanti ya salah satu kesuburannya. Kemudian membersihkan organ reproduksi luar ya, kalau kita habis buang hajat itu adalah dari depan ke belakang ya, tentu dengan menggunakan air yang bersih, dan kemudian setelah itu eh, dikeringkan menggunakan handuk atau apapun kain yang menyerap yang kering dan kemudian khusus untuk perempuan dia tidak boleh terlalu sering menggunakan cara pembilas vagina ya, ini memang apa namanya, apa tren gitu ya, kalau di kalangan, kalau kayak saya mungkin udah lewat ya, kalau dulu masa-masa udah lewat 20 tahun itu kayaknya cara pembelas vagina itu sesuatu yang bikin penasaran gitu, jadi pengen coba ya, setelah belajar kan ternyata ya
saya nggak, ya memang begitu normalnya seperti itu ya. Jadi kemudian yang kedua, jangan memakai pembalut tipis ya dalam waktu lama ya, kalau boleh sebut merek mesti Kafri ya, jangan terlalu lama gitu ya. Entah berapa jam, kalau memang sudah kelihatan itu basah kah atau kotor seperti itu, langsung diganti. Kemudian pergunakan pembalut juga ketika menstruasi, dan diganti paling lama setiap 4 jam, atau sebenarnya nggak nunggu 4 jam, kalau sebelum 4 jam pun sudah penuh apa namanya, darahnya seperti itu, cepat diganti seperti itu ya ibu-ibu ya, walaupun mungkin itu pakai yang kemudian dia mengejar atau basah langsung diganti, itu pekerjaannya merepotkan, tapi ya di kantor itu mungkin ada apa, karena darah juga ya kalau memang basah. Kemudian bagi perempuan yang sering keputihan juga harus memperhatikan volume keputihannya banyak atau tidak, berbau atau tidak, dan berwarna apa gitu ya. Kalau misalnya curiga udah apa namanya, volumenya banyak ya, sampai basah gitu celana dalamnya, kemudian berbau dan berwarna, cepat-cepat datang ke petugas kesehatan ya. Dan tidak lupa menjaga kebersihan organ reproduksi juga penting bagi laki-laki, sehingga mengapa laki-laki dianjurkan untuk disunat ya, disunat untuk kesehatan. Pertama memang untuk menghindari terjadinya infeksi menular seksual, infeksi saluran reproduksi, dan juga kanker pada penis. Ya, alhamdulillah ya, masya Allah kita sudah Allah ini ya, Rasulullah kan para laki-laki muslim gitu ya untuk melakukan hitan. Seperti lanjut Bu Mufid, selanjutnya belum ya? Iya, tadi ya salah satu informasi kesehatan yang kita butuhkan adalah pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT ya. Apa saja sih yang mempengaruhi apa saja bentuk-bentuk tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan ya, kekerasan fisik ya, tentu apa, pukulan, tendangan, tamparan, seperti ya kekerasan fisik, hinaan, ejekan gitu ya, cemoohan, bahkan juga kekerasan seksual. Bagaimana kita tadi sudah mempelajari hak reproduksi dan seksual adalah bagaimana apa namanya, hubungan suami istri itu didasari atas saling penghargaan ya, tidak boleh atas paksaan seperti itu. Lanjut ini berikutnya Bu, ya, apa saja solusi ketika menghadapi tindak kekerasan? Yang pertama, lapor polisi ya, melapor ke polisi, kemudian ke dokter untuk mendapatkan apa namanya, terapi pengobatan, dan bila ini akan dilakukan visum ya. Kemudian tidak lupa juga konsultasi kepada ahli psikologi dan ahli hukum, atau memang yang ini yang paling mudah yaitu cerita dengan teman. Jadi ingat ya Bu ya, kasus baru-baru ini ya, bagaimana seorang dokter juga mendapatkan kekerasan ya daripada suaminya. Nah ini untungnya dia cerita sama teman ya, cerita sama teman gitu. Jadi beberapa temannya memang uh, paham kondisi pernikahan beliau, dan sudah kabarnya sudah sampai kepada laporan polisi. Lanjut Bu Mufidah, ada kita di sini akan belajar sistem reproduksi ini ya. Oke, bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga yang mengakibatkan apa namanya, terjadinya tindak kekerasan ya. Mungkin adanya pelabelan di masyarakat kita bahwa laki-laki lah yang mencari nafkah, yang bekerja gitu ya. Padahal ya juga belum tentu, kadang juga dibantu juga oleh istrinya seperti itu ya. Kemudian lebih memiliki peran yang penting di keluarga dan lebih diutamakan. Ya, inilah pelabelan-pelabelan yang mungkin ada di dalam masyarakat kita, yang akhirnya ya seperti itu ya, apa namanya, terjadi tindak kekerasan. Tapi ini yang kebablasan lah ya, sehingga memandang itu laki-laki lebih superior daripada daripada perempuan. Sedangkan beban psikologis perempuan sendiri adalah dia
selain bekerja ya oke perempuannya yang suaminya bekerja, yang ibu-ibunya juga bekerja, tapi juga harus mengurus rumah tangga ini luar biasa ya bebannya gitu ya. Kemudian apa namanya dipandang tidak memiliki peran apapun ya, dipandang tidak memiliki peran yang penting dalam rumah tangga ya, cuman harus cuman apa kata apa dapur sumur kasur gitu ya, padahal juga dapur sumur kasur kalau nggak beres juga bermasalah gitu ya. Kemudian jadi tidak diutamakan seperti itu. Lanjut kemudian kita belajar tentang sistem reproduksi wanita, barangkali para audiens ya, para calon ibu dan calon ayah sudah pernah belajar ini semuanya ya. Nah, seperti ini udah khas ya kalau dari jauh ke oh ini mah organ reproduksi perempuan. Nah, seperti ini ya kayak huruf V ya gitu ya. Ya nggak apa-apa ini kita belajar aja ya. Ini yang paling tengah ya inilah apa namanya uterus atau rahim rahim kita gitu ya. Jadi rahim ini apa ya? Eh, tempat bayi ya tempat bukan bayi kalau belum melahirkan ya, tempat calon bayi itu tertanam di sini ya, tertanam di sini gitu ya. Apa namanya ini kalau dalam keadaan normal ibu-ibu ya, dia akan sebesar apa nih, sebesar telur ya, telur telur ada telur ayam sama telur bebek gitu ya. Dan masya Allah ya ketika hamil gitu ya, atas kuasa Allah ya, barang sekecil ini sebesar telur ayam ini bisa menampung bayi dengan ukuran 3 kilo, ada yang pernah 4 kilo segala seperti itu ya. Dan itu nanti kalau sudah melahirkan dia kecil lagi gitu ya, itu kuasa Allah masya Allah ya, yang Allah apa namanya berikan gitu ya kepada perempuan. Makanya kita wajib bersyukur ya, apa para calon ibu ya, bersyukur ya, artinya apa namanya Allah itu sudah sediakan semuanya apa untuk fungsi reproduksi, fungsi perkembangbiakan kita itu sudah sedemikian lengkapnya gitu ya. Di sini kalau kita belajari di dalam dinding-dinding apa namanya rahim ini nanti akan tercipta saluran-saluran pipa yang akan memberikan makanan kepada calon bayi ini seperti itu. Tanpa harus misalnya kita suapin ya 24 jam dia akan dialiri oleh darah daripada ibunya gitu ya. Makanya kenapa tadi pada saat pemeriksaan sebelum pranikah ya itu ibunya harus sehat dulu, jangan sampai kekurangan energi energi kronik gitu ya. Jangan sampai ibunya anemia seperti itu ya. Terus kalau kita lihat lagi ke apa nih ke kanan kirinya ada tangkai ini salur telur, saluran telur ya. Lalu nanti ini ada di kanan kirinya lagi ada seperti bulatan, yang itu indung telur atau kalau uh, ovarium ya, kita ini sebut secara medis itu namanya ovarium. Itu tempat keluarnya, tempat matenginya telur ya, seperti itu di situ, seperti itu. Nanti dia kalau sudah mateng dia akan lompat ditangkap oleh yang rumbai-rumbai itu di samping yang bulat itu ya, ditangkap misalnya ngalir di saluran telur. Nah, nanti kalau jika ada sperma yang masuk, maka bertemu dengan sel telur yang matang tadi, dia akan tertanam di uh, rahim ini yang uterus ini ya. Ada ya ada saya uterine wall, ada endometrium, ya lapisan-lapisan lapisan-lapisan uterus atau rahim ini, masa Allah ya sudah Allah ciptakan juga sebagai apa tempat tertanamnya bayi. Nanti juga kalau saat udah mau melahirkan itu juga akan berkontraksi yang akan mendorong bayi ke saluran lahirnya ya. Kalau kita bawahnya, kalau kita lihat di bawahnya ada serviks ya, ada serviks, ada vagina, ini tempat keluar daripada bayi ini semua seperti itu nantinya ya. Masya Allah ini juga kecil ya, tapi bisa aja keluar ya. Tapi alhamdulillah sekarang ada sesar juga gitu ya. Ya nanti gimana itu mau sesar atau normal nanti tergantung daripada indikasi dokternya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang organ reproduksi laki-laki ya. Ini agak rumit ya. Apa? Punten, Ibu, Ya, sebentar. Suaranya katanya terlalu kecil, Ibu. Mungkin mic-nya bisa agak sedikit didekatkan, Bu. ya, ya, ya. Mic-nya. Gini kah? Iya. Mungkin ya, Bu. Lebih Aduh, mohon maaf. kencang.
Udah banyak ngomongnya, Ah, iya, jadi apa kecil nih? Maaf ya, ibu-ibu dan iya, iya, bapak-bapak Ibu. semuanya, mohon maaf ya Allah. Sudah jelas ya. Ini adalah apa nih, organ reproduksi laki-laki ya. Jadi saya ini nggak apa ya, nggak ke fokus ini ya. Mana tadi? Ya, ini organ reproduksi laki-laki ya. Eh Ya, ini ada buah zakar ya, yang di bawah ya, ya apa itu, ada yang putih ya di bawah nih buah zakar atau testis ya, jumlahnya 2 buah ya. Di sini berfungsi memproduksi sperma ya setiap harinya ya, tentu dengan bantuan hormon testosteron ya, yang nanti dia ini testis ini berada di tadi yang kita bilang skrotum ya, skrotum. Yang ini memang bagaimana caranya, pokoknya laki-laki harus jaga itu kondisi suhunya ya, supaya bagus gitu ya, tidak lebih apa, tidak boleh tidak boleh terlalu panas lah gitu ya, harus lebih rendah daripada suhu badan. Kemudian nanti, oke, skrotum sudah tadi ya, kantong daripada buah zakar tadi, dia biasanya berwarna gelap. Terus nanti ada eh, apa, vas deferens ataupun saluran spermanya. Nah, saluran ini akan menyalurkan sperma dari testis ke epididymis menuju ke ureta atau saluran kencing. Jadi kalau perempuan, laki-laki beda. Kalau perempuan kan dia beda ya, saluran reproduksi dengan saluran kencingnya beda. Kalau laki-laki hampir ya eh, bisa tuh nanti keluarnya sama ke saluran kencing seperti itu. Nanti juga ada prostat ya. Ini yang memang banyak diderita para laki-laki, tapi prostat biasanya laki-laki usia 50 tahun ya baru kena apa, penyakit prostat ya, kebanyakan sih BPH apa benign ya, apa namanya, dia tidak ganas ya. Eh, nah, tapi ini memang jadi masalah nanti kalau dia kena si prostat pada usia subur gitu ya. Ini nanti berpengaruh pada infertilitas seperti itu. Nah, ini organ-organ yang ada pada laki-laki ya. Kemudian ini ada penis ya, berfungsi sebagai alat senggama dan juga sebagai saluran untuk pengeluaran sperma dan juga air seni ya. Dalam keadaan biasa, ukuran penis memang akan kecil ya. Kemudian ketika dia terangsang, maka sel seksual ya akan ya itu akan mengembang seperti itu ya. Baik, ya, Ibu, lanjut kepada apa namanya, slide selanjutnya. Ini ada kehamilan yang ada beberapa kehamilan, ada kehamilan yang ideal yang memang diinginkan ya, kehamilan yang direncanakan ya. Dan ini apa namanya, tentu perkembangannya akan selalu dijaga. Kemudian ada juga kehamilan tidak diinginkan yang dapat terjadi akibat apa? Misalnya akibat hubungan seks pranikah ya, kemudian akibat gagal daripada program KB atau drop out, atau pada unmet ya, wanita usia subur yang tidak ingin punya anak ya, tapi juga tidak menggunakan kontrasepsi ya, ini serba salah ya. Jadinya hamil seperti ini, kehamilan tidak diinginkan. Dan tentu ini apa namanya, perlu treatment khusus ya pada kehamilan tidak diinginkan. Lanjut Bu Mufidah ke slide selanjutnya. Bagaimana dikatakan kondisi yang layak hamil ya? Pertama adalah tadi dari segi umur, kecil nggak ya? Dari segi umur boleh dibesarin tuh. Usia perempuannya itu idealnya di atas 20 tahun ya. Jangan sampai kurang dari 20 tahun. Nikah boleh di bawah 20 tahun, tapi hamil nanti disarankan setelah 20 tahun. Kenapa? Karena begini ya, jadi perempuan itu kalau masih belum cukup 20 tahun, dia perkembangan tulangnya kan masih berkembang gitu ya. Jadi biarkan aja berkembang ya. Ketika sudah 20 tahun biasanya berhenti. Nah, saat itulah apa namanya? Saat itulah apa namanya? eh, Tidak masalah hamil gitu ya. Memang jadi yang dikhawatirkan itu ketika dia sudah tidak menopause, katakan seperti itu ya. eh, Tadi wanita yang hamil sebelum kan terjadi osteoporosis seperti itu. Makanya kenapa kalau bisa jangan sampai
hamilnya itu di bawah 20 tahun ya ibu-ibu ya, insya Allah ini secara medis seperti ini. Itu apa namanya alasannya kenapa di bawah 20 tahun tidak dianjurkan untuk hamil. Kemudian usia juga kalau bisa sebaliknya ya, batas atasnya tuh jangan lebih dari 35 tahun ya. Tapi kalau memang belum punya anak atau memang menikahnya terlambat, mungkin nanti hamilnya dalam pengawasan seperti itu. Kalau apa namanya ada dana sedikit, mungkin bisa konsul ya ke veto maternal, ke spesialis obgyn veto maternal, SPOG KFM ya, konsulen veto maternal. Nanti dibuatkan ya apa namanya formulasinya gitu ya, supaya aman untuk ibu-ibu usia 35 tahun. Kenapa 35 tahun batasnya? Karena begini, eh jadi 32 tahun ya memang 32 tahun itu, bahkan ada yang 32 tahun ya. Ada yang 30 mengatakan bahwa beberapa metabolisme di dalam tubuh itu berhenti ya. Ada seperti kalsium itu berhenti di usia 32 tahun seperti itu. Jadi mengapa kalau 35 tahun lebih tidak dianjurkan untuk hamil? Ya, ini berpengaruh juga kepada kondisi kesehatan bayinya dan juga kondisi kesehatan ibunya ya, seperti itu. Karena dia sudah tidak secara medis dia nggak sehat gitu ya. Apa namanya untuk hamil seperti ya seperti itu. Kemudian jumlah anak memang idealnya adalah eh, oke ini kurang tiga orang ya. Jika lebih dari 3 orang dianjurkan memang tidak hamil lagi ya. Kemudian selanjutnya jarak kehamilan kalau bisa memang oh maaf oke jarak kehamilan idealnya adalah lebih dari 2 tahun. Jadi ini apa ibu-ibu dan bapak calon ibu dan calon bapak ya 2 tahun itu pertama dari segi anak dia tercukupi asinya ya tercukupi asinya pas oralnya ya terhadap anak ini tuntas gitu loh. Kalau kurang 2 tahun itu memang ya fase oralnya tuh tidak tidak akan apa namanya tercukupi dan ini disinyalir apa namanya kalau fase oralnya nggak tercukupi itu dia merokok gitu ya. Terus mungkin alkoholisme seperti itu ya atau mungkin dalam perilaku jadi kurang bagus ya seperti itu. Tapi dan dua juga bagi ibunya masa pemulihan ya pas ya masa pemulihan setelah melahirkan itu pas 2 tahun sebetulnya dan memang kan dalam agama kita ya Rasulullah juga menganjurkan para ibu itu untuk menyusui anaknya itu 24 bulan seperti ya pas sebenarnya ya 2 tahun seperti itu. Kemudian status gizi nanti juga akan diperiksa idealnya IMT-nya itu 18,5 sampai 24,9 dan lingkar lengan atasnya itu 23,5 cm ya. Ya ini kondisi yang sehat lah seperti itu ya tidak kekurangan energi kronik dan juga jangan sampai berlebihan ya 25,0 jangan kalau obesitas juga termasuk kehamilan yang beresiko tinggi untuk hamil seperti itu. Kemudian yang kelima, kondisi yang layak hamil itu adalah tidak ada riwayat kehamilan dengan penyulit ataupun komplikasi sebelumnya ya. Dan dengan penyulit sebelumnya dengan penyulit atau komplikasi sebelumnya memang harus dianjurkan memang eh, harus periksa ataupun konsultasi ya kepada tenaga kesehatan. Kemudian idealnya kondisi kesehatan itu dia tidak punya masalah ya. Ini idealnya ya. Tapi oke pun kalau ada masalah ya itu apa namanya perlu konsultasi ya sebelum hamil seperti itu. Kemudian kondisi kesehatan yang diperhatikan kadar HB, oke, oke, kadar HB ya jangan sampai anemia. Kemudian penyakit menular seksual, ya HIV, sifilis, hepatitis, bahkan juga oke bukan penyakit menular seksual ya, malaria dan cacingan. Ini
tidak ada gitu ya. Kalaupun ada berarti ditunda dulu kehamilan bukan ya. Kemudian penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi. Oke. Belum Bu, belum pindah slide. Eh, kanker, stroke ya. Dan tak kalah penting adalah kesehatan jiwa ya, kesehatan jiwa ibunya ya. Jangan sampai ya lagi hamil ibunya terganggu kejiwaannya ya. Artinya maksudnya dalam artian tidak apa bukan ODGJ ya, tapi orang yang tidak ODGJ juga bisa terganggu ya kesehatan jiwanya. Kemudian penyakit yang menjadi perhatian adalah penyakit genetik seperti thalassemia maupun hemofilia. Dan ini kalau bisa apa namanya ibu-ibu ini kondisi seperti ini sudah ada catatannya semua di rekam medis ibu-ibu gitu ya. Nanti supaya bisa direncanakan bagaimana kalau hamil kesehatannya itu kehamilannya itu tetap bisa dipantau ya, terjaga kesehatannya seperti itu. Kemudian proses kelahiran ya, proses kehamilan ya, proses kehamilan selanjutnya Bu. Ya tadi ya sel telur yang matang tadi kalau dibuahi oleh sperma dalam saluran telur ya itu dia akan apa namanya menjadi embrio dan menempel pada lapisan di dinding rahim tadi ya. Dalam 120 hari pertama embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan selnya gitu ya. Kemudian memasuki usia kehamilan lebih lanjut, embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan menjadi janin dan bayi. Ini ada ya apa namanya prosesnya ya dari 1 minggu ya berapa kantong kecil ya memang kecil sekali ya memang kecil, kecil sekali apa namanya kantong kehamilannya nanti pada saat 1 minggu 7 hari setelah masa konsepsi setelah masa pembuahan ya nanti 4 minggu 28 hari 7 milimeter gitu ya kemudian 8 minggu 40 milimeter ya 12 minggu sudah mulai sedikit ya terbentuk ada kaki tangan gitu ya 12 minggu berarti 84 hari itu sudah mulai 100 milimeter ya kemudian 24 minggu 168 hari 330 milimeter yang mulai kelihatan ya apa namanya ini hampir Punten Ibu, ya ya suaranya kecil lagi. lagi ya Iya, saya maaf. lupa gini Iya, Bu. Oh ya, baru baru waktunya juga 10 oh, menit lagi ya, Ibu. ya banyak nah oke oke masih banyak Aduh. ini Bu ya oke 40 minggu 280 ini jadi 550 milimeter ya lanjut Bu Mufidah. Ini apa namanya eh, menuju ke apa ya gizi ya asupan gizi ya ibu-ibu ya. Kehamilan 1 3 bulan banyak mual muntah mungkin porsinya kecil-kecil tapi sering gitu ya kemudian makan-makannya juga mudah dicerna jangan yang apa yang merangsang perut yang bikin kembung itu ya kayak pedes coklat keju nah itu hati-hati ya walaupun sehat sih sehat cuman kalau lagi gangguan kayak gitu kan ada juga sih yang muntah-muntah tapi oke nggak apa-apa gitu tapi ada juga yang mual tapi sampai ini ya berlebihan muntahnya mungkin makanan-makanan yang merangsang perut itu dihindari itu 1 3 bulan 1 sampai 3 bulan pertama kehamilan ya ibu-ibu ya. Ditambah lagi memang jangan lupa kecukupan gizinya juga diperhatikan karena pada saat ini kan pembentukan saraf ya. Jadi banyak-banyak makanya kenapa dokter meresepkan selain tablet tambah darah juga asam folat juga pada saat inilah apa namanya pembentukan saraf ya pada bayi ya masa-masa yang sangat genting ya termasuk apakah nanti dia cacat atau tidak cacat di sini seperti itu. Kemudian kehamilan 4 sampai 6 bulan ya samalah seperti yang itu ya 1 sampai 3 bulan kurang lebih seperti itu 7 sampai 9 bulan juga seperti itu. Lanjut Bu Mufidah slide-nya. Nah, ini adalah tanda-tanda kehamilan yang berbahaya, misalnya pendarahan pada waktu hamil, ya pokoknya belum waktunya langsung ya ke puskesmas, ya bengkak pada kaki, ya takutnya terjadi eklamsia, itu juga harus cepat-cepat ke puskesmas. Demam tinggi, panas, khawatir ada infeksi ya dalam kandungannya. Kemudian keluar cairan ketuban sebelum tiba saatnya kehamilan itu juga
penting langsung ke apa ke ini ya ke puskesmas ataupun ke bidan ataupun ke rumah sakit. Muntah-muntah terus dan tidak mau makan, artinya kan berarti gizinya tidak tercukupi. Itu juga perlu penanganan khusus. Apalagi berat badan yang tidak naik-naik pada trimester kedua dan ketiga ya. Khawatirnya nanti bayinya kurang gizi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Bu Mufidah, slide-nya. Ini. Oke, setelah itu ini setelah melahirkan jangan lupa ibu-ibu untuk melakukan inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif ya. Segera dekap dan biarkan bayi menyusui dalam 1 jam pertama kelahiran. Kemudian jangan lupa ASI eksklusif selama 6 bulan ya. Tentu di sini perlu dukungan para ayah ya dan keluarga ya dalam program ASI eksklusif ini ya karena ketika ibunya bahagia, senang didukung oleh seluruh anggota keluarga, asinya pun juga lancar seperti itu. Lanjut, kemudian Bu, ininya slide-nya. Ini juga sebenarnya dengan kita menyusui 2 tahun itu juga bisa menjadikan ini sebagai kontrasepsi alami bagi ibu-ibu ya. Tapi ada juga setelah melahirkan nifas 40 hari langsung haid ada juga yang seperti itu. Nah, kan kita perlukan juga ya, artinya tadi kita ingin mencukupi gizi bayi tadi ya, bayi kita tadi dengan apa asupan ASI yang luar biasa Allah berikan itu ya kepada kita gitu ya, kepada calon bayi kepada bayi ini kita ingin maksimalkan, maka jangan lupa pakai pil KB. Pil KB bicarakan kepada tenaga kesehatannya pil KB yang aman untuk ibu menyusui, nanti dipilihkan. Ya biasanya ini pil KB, pil progestin yang dia isinya progesteron aja gitu ya. Insya Allah itu ya apa asinya tidak terpengaruh gitu ya. Nah, jadi ibunya tetap menyusui terus kemudian tidak hamil kan kalau hamil lagi berarti udah stop itu menyusuinya. Kasihan si anak ini tadi ya nggak cukup gizinya terus fase oralnya nggak tercukupi ibunya juga belum sehat betul ya banyak yang target apa kejar target ya mau 6 misalnya ini kejar target jangan jangan sampai ibunya mau kejar target tapi anaknya kan nggak bisa dipaksa juga ikut kejar target ya harus ini ya kalau ini ya apa namanya ibunya harus ya paham lah ya anaknya butuh zat gizi seperti itu. Kemudian jangan takut ya setelah pil KB ini selesai diminum gitu ya, udah waktunya dicopot, anak sudah mulai disapi 2 tahun lah katakanlah, pengen punya anak lagi, apa namanya lepas pil KB-nya, insya Allah kesuburannya akan cepat kembali. Oke, lanjut Bu Mufidah, slide-nya. Ini ada beberapa ya metode kontrasepsi ya karena apa namanya hak reproduksi termasuk di sini adalah harus mengetahui juga apa namanya informasi lengkap ya mengenai KB ya. Adalah ini ya ada metode jangka panjang bisa pil suntik atau jangka panjang jangka pendek ya bisa pil bisa suntik bisa kondom ya. Kemudian metode modern jangka panjang ya biasanya dia IUD ya biasa 3 tahun atau 5 tahun nanti tergantung dari apa namanya masa expired IUD-nya ya. Kemudian alat kontrasepsi bawah kulit atau kita karena sebagai implan ya itu jangka panjang jadi udah nggak usah disuntik, nggak usah minum KB, nggak usah takut lupa gitu ya. Kemudian metode alamiah. Nah, ini yang sering kita pakai ya metode misalnya amenorelaktasi. Jadi begitu lahir langsung kita susui itu memang efektif menjadi alat kontrasepsi yang alami gitu ya. Kemudian nanti ada pantang berkala menggunakan sistem kalender di mana ini memang pas ya untuk mereka yang apa mendapatkan siklus haidnya teratur ya sebulan sekali atau 28 hari. Kemudian ada yang coitus interruptus yaitu senggama terputus gitu ya ketika sperma mau keluar ya itu ya langsung cabut gitu ya. Kemudian pengukuran suhu basal biasanya kita periksa suhu tubuh si perempuan tentunya yaitu eh, suhu tubuhnya gitu ya melalui anus ya atau rektal. Biasanya kalau tinggi berarti dia ini ya masa-masa birahi ya seperti itu. Kemudian bisa dinilai juga dengan penilaian lendir vagina. Jadi dia kental ya, kental atau membenang kalau bahasanya itu. Jadi bisa
eh, panjang gitu ya lendir vaginanya ketika kita apa nama membersihkan setelah buang air besar gitu ya. Ada seperti benang itu masa masa subur. Berarti kalau tidak mau hamil jangan bersenggama pada saat itu. Lanjut Bu Mufidah, apa namanya slide-nya. Ya ini ya untuk ibu-ibu yang masa siklusnya 28 hari sampai dengan 30 hari ya. Ini yang merah di atas satu ini hari ke-1, kedua, ketiga taruhlah ini hari menstruasi maka ini tidak subur ya. Nanti 13 hari ya setelah hari pertama haid itu itulah hari suburnya gitu ya. Ya ini paling gampang nih boleh ini disimpan ya ini. Jadi pada hari ke-13 setelah hari pertama mens, misalnya hari pertama mens tanggal 1 seperti itu, berarti hati-hati tanggal 13-nya itu kemungkinan adalah masa suburnya. Artinya berarti 13 dikurang 3 kalau saya nyarankan ya, dikurang 3 berarti hari ke-10, 13 ditambah 3 hari ke-16 jangan berhubungan jadi 1 minggu itu. Yang seperti itu kan butuh komunikasi ya antara pasangan gitu ya, pihak suami dan pun maupun pihak istri. Jadi apalagi kalau istrinya lebih memilih ini ya apa namanya cara kalender seperti ini. Nah setelahnya memang eh, hari ke-17 dan seterusnya ini memang masa-masa yang tidak subur ya. Makanya kalau calon pengantin, calon ibu, ya ada baiknya memang sudah mulai memperhatikan kapan hari sekarang, mulai sekarang gitu ya, kapan haidnya gitu ya, kapan harinya. Nanti biar ada gambaran gitu ya, kapan masa suburnya. Lanjut Bu Mufidah, ini adalah ya, lanjut slide selanjutnya adalah ini infertilitas ya. Dikatakan tidak subur adalah kondisi pada pasangan usia subur ya, pasangan usia subur ya yang berhubungan seksual secara teratur 2 sampai 3 minggu ya. 2 sampai 3 minggu, 2 sampai 3 kali per minggu ya. Kalau kalau kurang misalnya sekali seminggu, ya nggak termasuk kategori ini berarti ya. Dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan belum pernah dan belum mampu mempunyai anak paling sedikit dalam kurun waktu 12 bulan. Maksudnya selama setahun dia sudah rutin melakukan apa hubungan suami istri 2 sampai 3 kali per minggu, tetap tidak punya anak itu baru dikatakan infertilitas. Tapi kalau baru ya Allah jarang-jarang gitu ya seminggu juga belum selama setahun itu berarti belum dikatakan infertil seperti itu. Ini beberapa faktor risiko terjadinya infertilitas. Em, yang paling awal ya gaya hidup merokok ya, gizi buruk tadi ya, anemi, kekurangan energi kronik gitu ya. Terus obesitas ya, obesitas juga beberapa kasus itu apa namanya susah gitu punya anak ketika dianjurkan untuk mengurangi berat badan gitu ya gol gitu bisa hamil. Kemudian defisiensi mikronutrien. Nah, ini memang pada kasus-kasus yang agak ini ya, yang agak lanjut seperti itu memang akan dilakukan pemeriksaan mikronutrien yang lumayan juga ya, apa namanya biayanya. Pada konsumsi orang-orang dengan konsumsi alkohol, stres ataupun olahraga yang berlebihan, misalnya lebih dari 5 jam per minggu ya, terutama pada laki-laki ya, atau 3 sampai 5 jam per minggu pada perempuan yang dianjurkan hanya 150 menit per minggu. Kemudian konsumsi obat-obatan tertentu, nah itu juga bisa mempengaruhi infertilitas ya, Eh, terutama produksi testosteron ya, spironolakton ya, sulfasalin, ya ini obat-obatan asam urat ya. Terus kemudian obat-obatan diuretik ya, yang kita pakai untuk kasus-kasus hipertensi. Kemudian pada kasus-kasus simetidin ini kasus MAH ya, atau bahkan ginkgo biloba ya, obat-obat herbal seperti itu. Kemudian keterpaparan terhadap suhu tinggi dan berbahaya bagi fertilitas perempuan dan laki-laki, misalnya panas, radiasi sinar X dan logam serta pestisida. Ini penyebab-penyebab apa kecil ya, penyebab-penyebab infertilitas pada perempuan ya, gangguan ovulasi ya, dapat berupa gangguan siklus haid ya. Makanya kenapa tadi kita mulai dari sekarang calon ibu harus ya mencatat gitu ya, mencatat jadwal haidnya seperti itu. Kemudian gangguan tuba falopi dan juga pelvisnya ya, eh, juga bisa apa namanya mengakibatkan infertilitas. Misalnya adanya infeksi sistem reproduksi, chlamydia, gonore ini infeksi menular seksual dan TBC ya TBC.
TBC ternyata ada ya di saluran reproduksi. Endometriosis ya, ini lumayan besar, hampir 25 sampai 50% pada perempuan ya. Kemudian gangguan uterus ya, termasuk adanya mioma, polip endometrium dan leomioma. Kemudian pada laki-laki kelainan urogenital bawaan atau yang didapat ya misalnya ejakulasi dini, disfungsi ereksi segala macam seperti itu, ataupun ada infeksi saluran urogenital tadi yang apa namanya yang ada pada saluran reproduksi laki-laki. Suhu skrotum yang sangat meningkat misalnya akibat adanya varikokel juga tadi ya pakaian yang terlalu ketat seperti itu. Karena endokrin seperti kencing manis, diabetes mellitus itu susah untuk ejakulasi para laki-laki. Bahkan kasus apa namanya hipertrigliserida itu juga ke dokter kadang memberikan beberapa obat yang itu berpengaruh terhadap fungsi apa namanya reproduksinya, seksualnya ya. Di samping ada lagi kelainan genetik, faktor imunologi dan faktor-faktor idiopatik lain yang perlu diidentifikasi dengan pemeriksaan yang lebih lanjut. Kemudian lanjut Bu Mufidah, ini adalah selanjutnya adalah infeksi menular seksual. Ini biasanya pada laki-laki yang banyak ya. Memang satu satu lagi yang memang kita ini yang belum disinggung tadi adalah kondisi psikologi ibu-ibu, terutama ibu-ibu ketika hamil, menyusui itu luar biasa. Nah, hamil, melahirkan, nifas, ya menyusui itu luar biasa. Memang ada harus ini ya saling pengertian gitu ya, komunikasi yang bagus antara eh, pasangan. Nah, saya banyak kasus gitu ya. Bagaimana kemudian laki-lakinya ini suaminya nggak puas dan dengan pelayanan istrinya gitu ya. Artinya apapun gitu ya. Maksudnya, jadi karena istrinya hamil mungkin kena kondisi psikologinya tidak bagus. Jadi apa ini ya tahu tuh sendiri PSK ya ganti-ganti pasangan seperti itu dia akan menularkan penyakit-penyakit seperti ini menular seksual gitu ya apalagi pada penyakit yang gonore nih kencing nanah lah perempuannya nggak ada gejala sama sekali nggak ada sama sekali nggak ada sama sekali jadi si PSK nggak merasa dia IMS iya kan yang kok tiba-tiba dia apa laki-laki tadi yang bekas berhubungan tadi dia mengeluarkan apa namanya eh, nanah dan sakit pada saat ISK. Ini ini yang harus diwaspadai oleh bapak-bapak tentunya nanti ya ketika sudah punya istri yang mengandung gitu ya, melahirkan itu butuh butuh dukungan dan komunikasi lah yang perlu dijalin dengan baik-baik ya antara kedua belah pasangan supaya tidak ada pelarian ya keluar seperti itu. Kemudian sifilis ya, sifilis atau raja singa biasanya didahului dengan luka atau koreng di penis ya. Biasanya juga tidak merasa nyeri jadi semacam kayak udah apa nggak dianggap sebuah penyakit tapi memang eh, ini bedanya dengan luka lain dia ada apa pembesaran kelenjar getah bening di paha ya, di bagian selangkangan yang membesar ya. Kemudian adanya herpes genitalis ya, ini juga sama infeksi menular seksual biasanya ada kayak bintil-bintil berisi cairan melenting dan nyeri ya, dan memang disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening di selangkangan atau lipat paha. Ini yang kita takutkan kalau dia bisa rekuren ataupun kambuhan. Nah, ini memang harus apa namanya eh, harus bisa dicegah eh, jauh-jauh hari ya karena yang kambuhan ini yang kita takutkan dan ini kalau misalnya terinfeksi kepada istri kita yang sedang hamil ya berbahaya buat bayinya seperti itu. Lanjut Bu, lanjut Bu Mufidah. Nah, ini infeksi saluran reproduksi. Ini ada kandidiasis vaginalis ya. Ini pada perempuan ya. Makanya tadi perempuan-perempuan calon pengantin wanita harus memperhatikan ya tubuhnya apa namanya cairan yang keluar dari vagina ya. Jumlahnya, baunya, warnanya ya macam-macam ada yang disebabkan oleh kandidiasis berarti kan dia sejenis jamur ya. Ya itu juga
agak lama pengobatannya seperti itu. Ada lagi yang disebutkan oleh bakteri ya, vaginosis bakterial ya, berwarna putih keabu-abuan ya. Terus kemudian, oh iya, apa namanya, ada trichomoniasis ini biasanya baunya sangat busuk sekali ya, busuk. Tapi ini nah, kalau wanita yang benar-benar jarang lah kena ini ya. Biasanya ini banyak pada perempuan-perempuan yang suka jajak, yang PSK ya, yang gonta-ganti pasangan ya. Busuk sekali ya bau itunya, apa namanya, cairannya seperti itu. Baik, lanjut Bu. Ini kehidupan seksual suami istri, ibu-ibu tidak bisa kita apa namanya lepaskan daripada apa namanya, eh, dukungan ya, dukungan yang luar biasa baik dari fisik, psikis maupun daripada eh, kehidupan seksualnya ya. Eh, Faktor fisik apa saja misalnya ya, itu tidak ada penyakit ya, kemudian pola hidup yang sehat ya. Pun kalau ada sakit, kedua apa, mau menjalani pengobatan. Kemudian faktor psikis misalnya tidak adanya stres, tidak adanya kejenuhan dan suasana yang harmonis. Dan itu kan memang harus diusahakan oleh masing-masing pasangan ya, tidak bisa mengandalkan satu sama lain ya, apa namanya, atau si istri mengandalkan suami, suami mengandalkan istri, tidak ya. Dua-duanya harus punya kontribusi ya, untuk supaya bagaimana pasangan tidak stres, bosan, jenuh ya, seperti itu. Kemudian kehidupan seksualnya, apa namanya, baik laki-laki atau perempuan ya, itu apa namanya, komunikasi ya, tentunya yang fisik dan psikis tadi kalau yang tidak dikomunikasikan dengan baik akan mengganggu gangguan seksualnya. Seperti itu. Mungkin yang kurang adalah yang belum sempat ini ya saya share itu adalah eh, tentang CA serviks dan CA payudara yang memang ini banyak apa, banyak pada perempuan ya yang tadi ya, ya. Berarti begini, kalau CA payudara, perempuan-perempuan harus tetap ini ya, apa namanya, care gitu ya dengan badannya sendiri, tubuhnya sendiri gitu ya. Kalau ada sesuatu yang berbeda gitu ya, memang harus cepat-cepat dikonsulkan ke tenaga medis ya, terutama payudaranya apakah ada benjolan, tidak sama bentuknya, atau ada ya, biasanya kalau CA payudara itu dia tiba-tiba bernanah, terus kemudian permukaannya tidak rata seperti kulit jeruk lah, seperti itu ya, cepat cepat datang ke tenaga kesehatan gitu ya. Berobat artinya seperti itu. Terus kemudian kalau CA serviks, jadi kalau sudah melakukan kalau udah menikah berarti kan sudah melakukan kehidupan seksual yang aktif ya, itu mau tidak mau sama sekali ah, coba deh itu ya, untuk pap smear seperti itu ya, kan ada gratis IVA itu di Puskesmas ya, atau sekarang lagi kejar-kejarnya vaksin HPV ya kepada anak-anak SD seperti itu. eh iya, baik, itu aja ibu-ibu, insya Allah apa namanya, eh, sedikit share dari saya tentang kesehatan reproduksi calon pengantin. Mangga Bu Mufida. Ya baik, Ibu, terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Mungkin kepada peserta saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya, bisa di kolom chat ataupun raise hand. Ada satu pertanyaan, Ibu, dari Hasni. Izin bertanya, Bu Dokter, apakah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi sebaiknya dilakukan bersamaan di rumah sakit atau klinik yang sama, atau tidak masalah jika tesnya terpisah? Kemudian idealnya pemeriksaan dilakukan berapa bulan sebelum menikah ya, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hasni atas pertanyaannya. Terpisah boleh Bu, terpisah boleh, nggak apa-apa kan toh, apa namanya, panel-panel pemeriksaan sama saja ya. Yang akan diperiksa dimanapun ya, di rumah sakit ataupun di klinik manapun sama sebenarnya, tinggal rumah sakit atau kliniknya itu ada nggak itunya ya. Kalau rumah sakit lah pasti ada ya, bahkan lab-lab laboratorium juga ada ya, khusus panel-panel pranikah seperti itu ada. Kemudian ya idealnya ya 3 bulan 6 bulan ya, apalagi kalau untuk suntik TT kan, mudah-mudahan benar ya. Sekarang itu kan harus
TT dulu baru dapat baru dapat izin dari KUA untuk itu ya, untuk melaksanakan pernikahan gitu. Jadi ya, mm, ya 3 bulan. TT itu ya sebulan atau ya minimal tuh sebulan sebelum nikah sudah harus disuntik seperti itu. Nggak apa-apa Bu Hasni, terpisah juga nggak apa-apa. Ya mangga Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Mungkin saya ingin bertanya juga Bu terkait Ya, umumnya kan kalau perempuan ya sebelum menikah gitu ya, kadang masih ada mengalami apa namanya suka anemia gitu ya Bu, kurang darah. Nah itu kan sebaiknya mungkin diatasi sebelum menikah ya Bu ya. ya. Nah itu kira-kira seperti apa ya Bu? Apa mungkin makanannya, asupannya gitu ya? Karena eh, saya juga dan beberapa teman yang lain tuh sering mengalami itu gitu ya, kurang darah atau mungkin darah rendah seperti itu Bu. Ya, jadi kalau anemia ini biasanya kan kita lihat dari HB-nya ya, HB-nya hemoglobinnya ya, mau nggak mau harus periksa darahnya. Dari situ sih Mbak, nanti nanti akan didalami oleh dokternya ya. Ini termasuk yang kurangan zat besi ataupun kekurangan asam folat. Karena penyebab anemia banyak ya, biasanya memang karena kekurangan zat besi atau dari sononya memang bahan-bahan pembentuk apa namanya zat-zat penyusun sel darah merahnya kurang ada ya. Eh, ada juga zat besi, asam folat, ada juga kekurangan vitamin B, maaf, B6 kalau nggak salah ya. Jadi itu juga mempengaruhi anemia. Jadi nanti akan ada pemeriksaan lanjutan kalau memang HB-nya rendah. Kan paling kecil 8 ya. Paling kecil itu 8. Di bawah itu harus transfusi kan seperti itu yang dikatakan anemia. Jadi kalau kalau 8 berarti Mbak Mufidah harus itu dong transfusi ya. Dan mudah-mudahan bukan 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 prasangka aja karena begini ya, nggak bisa kalau HB itu diprasangka-prasangkain gitu. Memang harus dites gitu. Pengalaman juga pada saat donor darah pun ya, kadang kan ya pasien ini pucat banget ya tangannya. Ya biasanya kan kita di tangan ini putih gitu ya, terus kita lihat ininya putih ya, dicek itu di pada saat pemberian donor darah tinggi dia memang nggak bisa dikira-kira gitu memang harus dicek betul itunya AB-nya gitu ya. Kalau rendah memang tidak apa namanya tidak direkomendasikan memang betul jadinya apa namanya kalau di bawah 8 harus transfusi kalaupun kurang boleh sih minum obat-obatan penambah darah ya apa ya sangobion, Livomiplex silakan aja. Kemudian ya memang lebih nyamannya sih itu tadi diperiksa betul nih aneminya gara-gara apa ya. Jadi kita nggak meraba-raba gitu. Karena zat besi atau karena asam folat atau karena apa gitu. Kemudian kalau darah rendah beda lagi ya. Darah rendah itu berarti dari tekanan darahnya ya. Beda lagi. Nanti itu kita tahu dari pemeriksaan tekanan darah seperti itu. Ya semuanya akan diperiksa nanti pada saat bagusnya diperiksa semua termasuk gula darah sewaktu ya. Gula darah itu jadi itu yang juga bisa bikin kelayangan itu. Adalah HB-nya bagus 12 ya. Perempuan kan minimalnya 12 ya batas bawahnya itu 12 katakan gitu. Tapi dia suka kelayangan. Ternyata pas dites gula darahnya terlalu rendah ya. Mungkin dia tidak penyuka manis-manis ya. Rendah. Itu kan juga bahaya kan. Gula kita perlukan juga untuk metabolisme tubuh kita gitu. Jadi memang semuanya harus diperiksa ya, kelayangannya apa gitu ya, apa karena memang anemia atau memang karena gula darahnya yang rendah gitu ya bisa. Saya pernah dapat itu pasien 30 tuh gula darahnya. Gula darah sewaktunya 30 ya. Kelayangan gitu ya. 30 Masya Allah ya. Saya pernah malah dapat 80 itu malah nggak terkejar ya. Di UGD udah nggak ada gitu seperti itu ya. Dari 30 dia masih bisa ngantor, masih bisa ini ya seperti itu. Bu apa Bu Mafidah ya. Ada lagi yang Baik Ibu, mungkin satu lagi ya Bu ya, pertanyaan ya, terakhir. Dari Kak Winda, izin bertanya Bu Dokter, bagaimana ya. cara kita mengetahui apakah pasangan kita mengidap penyakit IMS atau tidak? Apakah jika ternyata mengidap penyakit tersebut, seberapa burukkah dampak bagi pasangan? Terima kasih, Bu. Silahkan, Ibu. Ya memang ya memang terima kasih ya kepada apa namanya Bu Winda yang sudah bertanya. Jadi memang harus ada kejujuran ya gimana caranya ya mungkin apa lewat
orang tuanya atau lewat siapa, mungkin kalau tidak bisa terus terang mengatakan bahwa memang mengidap penyakit infeksi menular seksual gitu ya, harus jujur dikatakan, karena kan kalau ini kan berbahaya kalau misalnya sudah terjadi pernikahan kemudian terjadi kehamilan, akan berdampak buruk kepada bayinya ya. Mau nggak mau yang laki-lakinya juga harus ini apa namanya, terus terang seperti itu. Jadi kan, dan kalaupun sudah mengidap berarti memang harus cepat-cepat ditreatment ya, dilakukan pengobatan. Mudah-mudahan sebelum pernikahan ataupun sebelum terjadi kehamilan itu sudah aman seperti itu ya, sudah siap untuk apa menjadi pasangan ayah dan ibu seperti itu, Bu Mufidah. Ya, Oke, baik Ibu, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya kepada peserta? Oke, mungkin dirasa cukup Ibu. ya, Boleh dari Ibu mungkin ada kata kalimat penutup bisa disampaikan Ibu closing statement. iya. Baik, kepada calon ibu dan calon ayah, jangan sungkan untuk untuk terus mencari ilmu tentang pernikahan ya, supaya apa nanti pernikahan itu berjalan lancar ya, apapun ya, dari fisiknya, dari mentalnya maupun dari sosialnya. Fisiknya mungkin dalam hal ini kesehatan reproduksinya ya, itu dicari betul dengan sebaik-baiknya, dan dari tenaga kesehatan tentunya, agar memang semuanya bisa dipersiapkan dengan baik. Dan kalaupun ada kelainan ataupun ada penyakit, itu jangan takut untuk maju terus ya menikah. Tetap kontrol dan berobat kepada tenaga medis untuk diobati ya. Insya Allah, kalau kan tujuannya mulia kita untuk pernikahan, dan pernikahan itu ingin melahirkan keturunan yang sehat, yang kuat ya. Ayo terus kita apa namanya, menikah, kemudian kita obati semua penyakit, kelainan dan gangguan. Seperti beda. Baik, terima kasih banyak Ibu Dokter Fenty atas materinya yang sangat Sama, luar biasa ya, memberikan kita motivasi juga gitu untuk dari sekarang mempersiapkan diri, kesehatannya gitu ya, dan kesehatan organ reproduksinya terutama gitu ya, untuk menyiapkan diri menjadi orang tua nanti gitu ke depannya. Dari mulai mungkin pola hidupnya ya Bu ya, ya. dan lain sebagainya gitu, masih banyak lagi. Nah, terima kasih Bu Fenty atas waktu yang telah Ya, diberikan. sama-sama. Mohon maaf lahir batin ibu-ibu semua jika ada yang tidak berkenan dalam penyampaian saya tadi ya. Mohon maaf kepada para peserta, Sama-sama. juga kepada panitia. Seperti itu, Bu. Baik, Hmm. ya baik. Terima kasih banyak Ibu dan kepada peserta juga saya sampaikan terima kasih banyak atas antusiasnya dan waktunya yang telah diluangkan. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan sedikit pengumuman terlebih dahulu. Eh, Terkait untuk door prize hari ini ada beberapa peserta yang beruntung untuk mendapatkan door prize. Yang pertama ada Kak Balkis, kemudian ada Kak Fauzan Iman, ada Kak Niki Putri, kemudian ada Kak Desi Rosna, Kak Rizkia, kemudian Kak Widi, Kak Hasni, dan yang terakhir adalah Kak Winda. Nah, bagi nama-nama yang telah disebutkan tadi bisa nanti menghubungi kepada panitia ya untuk mendapatkan door prize-nya. Terkhusus untuk Kak Widi tadi ya yang mendapatkan hadiah buku dari Ustazah Sufi, nanti bisa tolong mengirimkan alamat dan nomor teleponnya gitu. Baik, dan saya ingin mengingatkan kembali untuk pekan depan kita masih ada satu kali lagi ya kelas Zoom meeting di jam 13.00. Seperti itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada peserta semuanya yang telah meluangkan waktunya. Semoga ilmu yang kita dapatkan di Zoom meeting kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan terus membuat kita termotivasi mencari ilmu lebih banyak lagi, mempersiapkan diri menjelang pernikahan. Saya sebagai MC mohon maaf atas segala kesalahan, baik kata-kata maupun perbuatan. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Barakallah, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Dan warahmatullahi wabarakatuh. bertemu Terima pekan kasih Dokter depan. Fendi. Terima Sama-sama kasih Mbak Fendi. Mufidah. Terima kasih. Barakallah.